Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Alianovita dengan 3 digit NIM terakhir 177. Nah, untuk simulasi kali ini, saya ambil materi SMP tentang kesebangunan segitiga dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Oke, silahkan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Mas Rizky silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita mulai terlebih dahulu. Kita dimulai. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, apakah hari ini semuanya masuk atau ada yang tidak hadir? Rindi. Nggak masuk, Bu. Rindi Iya, Rindi. kenapa? Sakit, Bu. Oh, Rindi sakit. Oke. Kemarin kita sudah belajar apa nih, anak? Materi kemarin. Oh, keseban. Iya. Bu. Sama kemarin kita kan sudah belajar tentang kesebangunan dan hubungan antar sudut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kesebangunan segitiga. Nah, menurut kalian nih, dari ketiga foto itu, menurut kalian gimana gitu pendapat kalian tentang ketiga foto tersebut? Ukurannya Udah belajar, Bu. Iya, ukurannya beda. Terus apa lagi? Bentuknya sama. Oke, nah di sini itu juga dikatakan sebangun. Soalnya suatu bangun dikatakan sebangun jika meskipun ukurannya itu berbeda, yang penting bentuknya tetap sama. Ya. Apakah ada yang masih dibingungkan? Paham. Paham? Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya tentang sejarah kesebangunan. Nah, mengutip dari buku hukum dalam pemikiran politik Thomas Tocqueville. Nah, Aristoteles dilahirkan tahun 384 sebelum Masehi di kota Athena. Nah, Aristoteles ini adalah seorang filsuf. Thomas juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan pembimbing. Nah, pada bidang matematika, Thomas sendiri itu mengungkapkan suatu gagasan gitu yang cukup fenomenal, yaitu tentang kesebangunan. Nah, diceritakan bahwa dia itu dapat menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bantuan dari bayangan suatu tongkat. Nah, kalau sendiri itu menggunakan kenyataan bahwa segitiga yang dibentuk oleh piramida dan bayangannya itu sebangun dengan segitiga kecil yang dibentuk oleh tongkat dan bayangannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat kesebangunan segitiga. Nah, dua segitiga dapat dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi dua syarat tersebut. Apa itu syaratnya anak-anak? Yang pertama, yang sesuai senilai. Ya, terus yang kedua, Sudut-sudut yang bersesuaian sama. Oke, nah di sini siapa nih yang bisa bantu ibu untuk menggambarkan bangun datar yang sebangun? Bisa. Oh iya, silakan Sasa. Kayak saya mau gambar persegi. Oh iya, nggak apa-apa. Saya gambar segitiga boleh. Boleh? Oke, terima kasih. Mbak Salsa, kenapa dua bangun tersebut kok Mbak Salsa katakan sebangun? Karena itu sama-sama persegi, cuma ukurannya Yang beda. Oh, berarti bentuknya tetap sama dan ukurannya beda. Sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Untuk Mas Yuda sendiri, ini hampir sama ya dengan Mbak Salsa ya? Cuma Iya. beda di ukurannya aja ya? Iya. Oh, oke, terima kasih. Berikan aplaus dong untuk kita semua. Oke, nah, sifat-sifat kesebangunan segitiga ini, nah dua segitiga dapat dikatakan sebangun jika dan hanya jika itu memenuhi syarat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan senilai. Contohnya, ini sisi apa anak-anak? Sisi A aksen dan B aksen. Nah, akan
bersesuaian dengan sisi A dan B. Oke. Nah, sisi AB ini berarti bersesuaian dengan sisi Aksen B Oke. aksen. Untuk sisi yang CB berarti B aksen B aksen. Oke. Nah, syarat nomor 2 yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A bersesuaian dengan sudut yang mana? Aksen. Oke. Nah, untuk sudut B bersesuaian dengan sudut B B aksen. aksen. Ya. Untuk sudut C berarti bersesuaian dengan sudut C aksen. Oke. Nah, berdasarkan tes diagnostik yang telah Ibu berikan kemarin, apakah ini sudah kumpul sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Apakah kalian pernah melihat bayangan suatu benda saat terkena cahaya? Menurut kalian nih, apakah bentuk bayangan tersebut itu sama dengan benda aslinya? Sama. 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 Oke. Nah, jika kita ingin mengukur tinggi pohon, tinggi gedung, kan nggak mungkin kan kita mau memanjatnya ya. Iya. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana cara mengukur suatu tinggi gedung yang sangat-sangat tinggi itu, mengukur tinggi pohon dengan melalui bayangannya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan KPD-nya. Baik, Bu. Ya, ini untuk kelompok 1 ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ini untuk kelompok 2 ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan sama Bu Guru ya. Oke, sebelum mengerjakan KPD-nya, itu akan menjelaskan dulu cara mengerjakan KPD tersebut. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang bisa kalian siapkan ada alat indikator dan juga KPD yang sudah Ibu berikan ya. Nah, untuk petunjuknya yang pertama, silahkan kalian lengkapi identitas dalam KPD tersebut yang ada pada halaman pertama ya anak-anak. Nah, yang kedua itu kalian bisa menyelesaikan masalah di bawah ini secara berkelompok. Jangan lupa diskusinya, jangan hanya satu yang mengerjakan, yang lainnya berkelompok ya. Terus yang ketiga, bacalah dengan cermat permasalahan tersebut. Diperhatikan juga perintahnya setiap kegiatan itu ngapain ya. Terus yang keempat, kalian bisa menuliskan hasilnya pada kolom di bawah perintah tersebut seperti ini. Nah, kalian bisa menjawabnya di sini ya anak-anak. Ya. Oke, bisa kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Oh, Oke, silakan dikerjakan. iki ya, sih. Iki ya, mana? Gimana? Ada yang sibuk kelompok 2? Ini nanti dibeli ya Bu. Sesuai. Iya. Ayo kelompok 1 ada yang bingung nggak? Cak dulu. Tidak, belum masih aman ya? Ini, Oh, kenapa Mas sudah? ini kok bisa sesuai dengan ya, Bu. Oke. Ini permasalahannya yang disajikan. Nanti kalian bisa baca waktu presentasi ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Belum. Oke, Ibu tunggu sebentar lagi ya. Oke, sekarang kalian bisa presentasi hasil kalian di depan. Untuk kelompok 1 silakan. Silakan dipresentasikan hasilnya ke depan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan permasalahannya Pak Abner membantu Pak Ahmad untuk mengukur tinggi tiang bendera yang talinya akan diganti dengan tali baru. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami menggunakan sifat kesebangunan segitiga, Bu. Jadi kami menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Untuk tinggi tiang sebanding dengan tinggi tongkat, kemudian panjang bayangan tiang sebanding dengan panjang bayangan tongkat. X per 1,5 sama dengan 9 per 3, kemudian X sama dengan 9 kali 1,5 per 3. X sama dengan 13,5 per 3, jadi X sama dengan 4,5 meter. Nah, dari kelompok kita sebelum mengerjakan ini kita mencari untuk menyelesaikan permasalahan ini kita memperhatikan segitiga yang terbentuk dari tongkat dan bayangannya, kemudian segitiga yang terbentuk dari tiang dan bayangannya, kemudian panjang tongkatnya sama panjang bayangan tiang bendera. Lalu bangunannya bentuknya terbentuk sama, jadi sudut yang bersesuaian itu sama besar, sisi-sisinya juga sama panjang. Lalu solusi dari kelompok kita yaitu menggunakan perbandingan sisi pada segitiga yang dibangun, karena sudut datang dari sinar matahari yang sama, maka segitiga yang dibentuk oleh tiang bendera dan bayangannya sebangun dengan segitiga yang dibentuk oleh tiang dan oleh tongkat dan bayangannya. Selanjutnya berdasarkan diskusi kami, cara penyelesaiannya menggunakan kesebangunan segitiga itu dengan perbandingan sisi yang sesuai, kita peroleh tinggi tiang bendera tanpa harus memanjatnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini berdasarkan hasil diskusi kami, kesimpulannya ini yaitu permasalahan Amir dan Pak Mamat dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Nah, dengan memanfaatkan bayangan tongkat tadi dan juga tiang bendera kita menggunakan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Kemudian tinggi tiang bendera dapat dihitung tanpa harus memanjat. Jadi yang hasil akhirnya yaitu tinggi tiang bendera itu sepanjang 3 meter. Oke. Nah, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Nah, apakah ada yang beda dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Punya kami jawabannya beda. Boleh dituliskan di papan, Pak? Iya. Iya. Ya, silakan dijelaskan ke Iya. Nah, jadi kalau kelompok kami ini kami menghitung panjangan bayangan tongkat per tinggi tongkat itu 3 per 1,5. Lalu tinggi tiang per panjang bayangan tiang itu X per 6. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Jadi 3 kali 6 18, X kali 1,5 X, jadi kita dapat X-nya 12. Jadi panjang tiang itu kita dapatkan tinggi tiang itu kita dapatkan 12. Oke. Nah, ya, silakan untuk kelompok 1 dan juga perwakilan dari kelompok 2 bisa. Terima kasih ya. Juga applause dulu. Oke, nah sebenarnya jawaban kalian ini sudah ada yang tepat, ada yang kurang tepat ya. Nah, untuk jawaban yang sudah tepat adalah jawaban dari kelompok 1, di mana mereka menggunakan konsep perbandingan sisi yang bersesuaian sesuai dengan sifat kesebangunan segitiga tadi ya. Nah, jadi mereka menggunakan perbandingan antara tinggi tiang dengan tinggi tongkat dan panjang bayangan tiang dengan panjang bayangan tongkat, sehingga mereka mendapatkan tinggi tiang itu tingginya
4,5 meter. Oke, jadi jawaban dari kelompok 1 ini sudah tepat. Oke, jadi kalian hari ini sudah paham ya pada materi tentang kesebangunan pada segitiga. Oke, untuk semakin meningkatkan pemahaman kalian, nah bisalah kita mengerjakan kuisis yang Ibu berikan. Terdapat 5 soal, 3 soal dapat kalian selesaikan sekarang dan 2 soalnya bisa kalian bawa pulang sebagai pekerjaan di rumahnya ya. Ya. 3 soal ini terdiri dari 2 soal yang open-ended, terserah kalian mau jawabnya bagaimanapun. Dimana soalnya itu uraian bentuknya ya untuk 2 soal open-ended ini. Nah, untuk 3 soalnya itu apisian. Mas Rafi, jangan dipilih ya. Ya. Ayo silakan kalian bisa memulai permainannya. Silakan di-scan barcode-nya ya. Ayo Mas Rafi, jangan terus. Nah, yuk silakan bisa di-scan atau bisa masukkan kodenya yuk. Oke, sudah banyak yang masuk ya, bisa Ibu mulai sekarang. Untuk kuisnya bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo anak-anak. Sekarang benci. Ayo. Kok ini gak sih? Yuk, silakan dikerjakan ya. Kupek. Ini Mbak sudah selesai. Oh iya. Untuk kelompok ini sudah selesai semua ya? Jalan dulu. Oke. Oke, karena sudah banyak yang mengisi, Bu akhiri untuk kuisnya. Oke, siapa yang ingin menang? Wah, beda ya? Ya. Wow. Wah, ternyata kita kelas kita itu sudah pemahaman kita dari kuis ini sudah 83%. Artinya kita sudah kalian itu sudah dapat memahami materi hari ini dengan baik. Berikan tepuk tangan. Oke. Nah, sebelum kelas hari ini kita akhiri, terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasama kalian hari ini. Mbak silakan, Jihan dibaca. Dalam kesebangunan harus identik, yang penting serasi, seperti aku dan kamu, beda arah tapi satu tujuan. Oke, nah sekian pembelajaran kita hari ini. Mbak Sasa, ya, berikan rating 1 sampai 10 berapa pembelajaran kita hari ini? Oh, 1000 Bu. Wah, sekali. Positif. 1 juta. Oh. Gimana untuk Mbak Rista gimana pembelajaran kita hari ini? 11/10. Oke. Oh, ya. Jadi pembelajaran ini seru banget ya anak-anak. Nah, maaf ya kalau semisal pembelajarannya kalian masih beberapa anak merasa sedikit bosan. Besok Ibu akan buat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mas Ucup silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa. Berdoa dicukupkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Anggi.